Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita, untuk itu jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi Dari Saat Pagi Ku Datang Lagi. Jemaat Tuhan, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing pada Minggu pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita sambut dari NKB 17 bait 1 dan 3. Sang Putra menjelma, Dia
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syukur kita. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Semua ini karena anugerah dan kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan selalu setia bersama kami. Engkaulah penyokong dan penopang hidup kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut dari PKJ 275. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dan saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Tuhan. Kasihilah kami ya Kristus. Kasihilah kami ya Tuhan. Amin.
yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mengaku dosa. Kini, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 36 bait 1, 2, dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktunya kita membaca Mazmur dari ayat 1 sampai yang ke-9. Setelah nanti kita membaca, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 48. Ya Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangannya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut,
Ya Tuhan kami, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan memelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik. Syukur kami padamu, pagi hari ini kami dapat berbakti, memuji memuliakan Engkau, dan hendak membaca Alkitab serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjadi pendengar dan pelaku yang baik untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam Minggu Trinitas pada pagi hari ini, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pembacaan kita berada di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, sebagai gereja kita memiliki tugas untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Dan sudah seharusnya lah gereja menampilkan dirinya sebagai duta pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita ditugaskan dan sekaligus ditantang untuk membawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi pada saat ini situasi dunia dengan berbagai persoalan yang rumit sedang melanda. Terlebih pandemi COVID-19. Dunia sedang mengalami perubahan yang cepat dan radikal. Hati manusia diliputi dengan ketakutan, dengan kegelisahan, kecemasan, bahkan frustasi. Tampaknya manusia tidak dapat menanggulangi masalah-masalah yang mendesak. Belum lagi saudara-saudara pemberontakan kaum muda yang berorientasi pada obat-obatan bahkan seks bebas. Perpindahan penduduk, ketegangan-ketegangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kemerosotan yang menyeluruh, baik itu di bidang politik, di bidang sosial, ekonomi, bahkan moral. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, saudaraku, beranikah kita mewartakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan, ketenangan, dan sukacita? Saudara-saudara, minggu ini sesuai dengan kalender gerejawi kita memasuki Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah minggu setelah perayaan Pentakosta.
Dan di dalam Minggu Trinitas ini kita merayakan Allah yang sempurna di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah roh. Artinya roh itu memiliki sifat yang sama dengan udara, yaitu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Demikian juga dengan Allah. Allah tidak dapat dihitung secara matematis berdasarkan logika manusia. Oleh karena itu, maka pemahaman ini perlu menjadi dasar ketika kita membicarakan Allah Trinitas. Relasi yang terjalin antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan untuk memisahkan ketiga pribadi Allah, tetapi justru untuk memberikan ruang di dalam karya pengutusannya bagi kita. Saudara-saudaraku, Matius pasal 28 ayat 16-20 yang menjadi pembacaan kita hari ini berisi amanat agung, pengutusan Yesus bagi gereja, bagi saya, saudara, kita sekalian. Misi Yesus melalui kelahirannya sebagai bayi di Betlehem sudah dituntaskan dengan sempurna di Golgota. Bahkan Yesus telah bangkit dan ia menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Dan kini saudara-saudaraku, Yesus kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Namun misi pengutusan Yesus tidak berakhir. Misi pengutusan itulah yang diberikan bagi para murid dan juga kita sekalian melalui amanat agung ini. Bapak Ibu Saudara, ada 3 unsur yang terkandung dalam Matius pasal 28 ayat 16-20, yaitu yang pertama, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini hendak menegaskan saudara-saudara kepada para murid dan kita bahwa kita ini adalah hamba dari Tuhan yang kuasanya itu ada di bumi dan juga di surga. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kekuasaan Yesus. Sebab tidak ada satupun yang telah mati dan mengalahkan kematian, yaitu bangkit, kecuali Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yesus memberikan tugas dan mengutus mereka yang menjadi muridnya untuk kemudian dapat memberikan kesaksian, bahkan juga membaptiskan mereka. Artinya seluruh dunia diajak untuk menjadi muridnya. Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas di konteks kita pada saat ini di dalam kehidupan kita. Ketika saudara-saudara berada di kantor, berada di kampus, di tengah-tengah keluarga, di gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Menjadikan murid berbicara tentang kesediaan untuk mengikut Yesus, meneladani, menerima dengan sepenuh hati apa yang telah diajarkan oleh Yesus dari hari ke hari, bahkan kemudian kita memberlakukan itu di dalam kehidupan kita sehingga kita semakin dengan Kristus. Maka menjadi murid Bapak Ibu Saudara terkait dengan melakukan perubahan cara berpikir, merasa bahkan melakukan segala sesuatu sama seperti Kristus. Kesediaan untuk percaya dan menjadi murid Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah untuk menginspirasi dan menjadi saksinya. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, di sepanjang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah, Dia tidak pernah membiarkan hamba-hambanya melakukan tugas perutusan tanpa diperlengkapi. Demikian juga ketika Yesus mengutus para murid dan kita saat ini untuk memuridkan orang lain. Tuhan menyatakan diri sebagai Aku yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga, yang akan memampukan, menolong, menghibur, menguatkan, dan melindungi dalam kita mengerjakan tugas perutusan yang besar itu yang Allah berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, tugas melaksanakan amanat agung Kristus ini sepertinya tidak begitu terlihat di dalam kehidupan jemaat secara individu. Tujuan ibadah hanya terfokus pada bagaimana Tuhan memberkati dirinya sendiri, bukan bagaimana Allah dapat menuntunnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini disebabkan karena terjadinya pola kehidupan yang terfokus pada kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Kristus.
Egoisme merupakan kendala utama dalam kehidupan jemaat untuk melaksanakan perintah yang mulia ini. Kesibukan dunia telah menyita sebagian besar waktu seseorang, sehingga tidak ada lagi waktu untuk memperhatikan orang lain selain dirinya sendiri. Tekanan hidup, kesulitan, bahkan penderitaan yang dialami oleh setiap orang menjadi prioritas utama, diarahkan kepada mencari sebuah solusi untuk mengatasinya, bukan berfokus kepada Kristus dan kehendaknya. Kita lupa akan kehendak Kristus dan perintah yang Kristus nyatakan bagi kita. Kristus memberi perintah kepada kita untuk mewartakan kepada dunia apa yang telah Dia ajarkan. Dia mengajak kita untuk mengikutinya. Mengajarkan sesuatu kepada orang lain membutuhkan komunikasi. Karena komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima pesan. Pesan disampaikan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi banyak sarana komunikasi yang terlibat dalam menyampaikan sebuah pesan. Dan seluruh pribadi menyampaikan pesan mempunyai peran. Apakah pesan itu disampaikan dengan tulus dan sepenuh hati ataukah tidak? Saudara-saudara, pesan yang tidak disampaikan dengan kesungguhan hati akan sia-sia. Misalnya, seorang guru melarang muridnya untuk merokok tetapi dia sendiri merokok. Apakah bisa kemudian diharapkan sang murid menuruti nasihat dari gurunya? Atau orang tua meminta agar anaknya rajin untuk berdoa tetapi orang tuanya sendiri tidak mau berdoa. Apakah mungkin kemudian anaknya dapat berdoa tetapi orang tuanya tidak? Karena itu saudara-saudara, untuk bisa mengajak orang lain mengikuti Yesus, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus dengan segala kehidupan kita, dengan segala teladan kita, bukan hanya dengan kata-kata. Baru setelah itu kita bisa berbicara dan mengajak orang lain dengan kredibilitas yang memadai. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita diutus untuk memberikan kesaksian tentang karya dan kasih Allah kepada dunia. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk mewartakan Injil Kristus dengan sikap, ucapan, dan juga tingkah laku kita yang mencerminkan kehendak Kristus. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita nyatakan diri sebagai pengikut Kristus dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Berbagi kasih kepada saudara-saudara kita dengan apa yang kita miliki, lalu kemudian kita menyatakan kasih dan karya Kristus itu dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, memohon agar Tuhan memberikan kuasa-Nya bagi kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mewartakannya di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya saudaraku, ketaatan yang ditunjukkan oleh para murid seharusnya tidak berakhir hanya pada kesediaan untuk mengikuti persekutuan saja, tetapi juga kesediaan untuk mau diutus. Meski sebelumnya kita mungkin mengalami keraguan, tetapi di dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus mengatakan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu melangkah menjadi utusan Kristus. Karena Kristus akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya atas kita untuk kemudian memampukan kita menjadi utusan-Nya yang setia. Allah memberkati kita. Amin. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita dipandu dengan pembacaan ayat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan mengiringinya dengan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita secara bersama-sama, dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, untuk segala kebaikan dan kemurahan cinta-Mu bagi kami. Terlebih kami menyadari bahwa raga, hati, dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan. Masih sering berbuat dosa baik disengaja ataupun tidak. Namun Engkau mengasihi kami sebagaimana seorang bapa sayang kepada anaknya.
Syukur kami kepadamu karena hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berbakti walau jarak dan tempat memisahkan kami. Namun kami masih boleh memuji memuliakan-Mu, membaca Alkitab dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak gelisah dan takut di dalam menjadi utusan-Mu, namun tetap hidup percaya dalam pengharapan akan janji-janji-Mu. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyatukan hati pada saat ini di dalam doa. Kami berdoa untuk gereja-Mu di dalam tugas panggilan pelayanan. Bagi para pelayan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan supaya mereka terus dimampukan memberikan pelayanan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, mereka yang berada dalam keadaan suka maupun duka, mereka yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Mereka yang berduka, Tuhan berikan sukacita dan pengharapan. Anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, mereka yang menyelesaikan ujian, mereka yang menantikan hasil ujian, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dan masa depan mereka. Ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kami menyerahkannya kepadamu. Dan kami meyakini kemurahan kasih-Mu senantiasa memelihara dan menolong kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemangku kebijakan pemerintah daerah untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar dan jatuh korban yang lebih banyak lagi. Berkatilah saudara-saudara kami yang terdampak virus corona ini. Tuhan memelihara mereka. Mampukan kami seluruh masyarakat agar kami bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini terserang oleh virus corona baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Berkati tenaga kesehatan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah para ahli yang saat ini sedang meneliti virus corona, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk melawan dan mencegah serangan virus ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami memohon dengan penuh pengharapan ya Bapa, agar virus tersebut segera berhenti mewabah. Dengan demikian kami bisa berkumpul lagi termasuk di rumah Tuhan ini, melepaskan kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya waktu Tuhan yang indah itu akan segera Engkau nyatakan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dan biarlah kasih pemeliharaan Engkau menyertai kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Engkau dengan penuh cinta kasih mau untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkanlah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
Peganglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai